dan pasar output. Sebelum itu, perkenalkan saya Aisyah Putri Nandira, absen 1. Saya Maufira Orang Fadila, absen 13. Saya Octavia Balkis Hairullah, absen 18. Saya Rizila Rani Setika, absen 21. Materi pertama ada sistem ekonomi. Secara pengertian, sistem ekonomi adalah pengaturan hubungan ekonomi antara manusia dan kelembagaan dalam suatu masyarakat. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu aktivitasnya didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Sistem ekonomi tradisional itu biasanya berkembang di kalangan masyarakat sederhana yang teknologinya masih tergolong rendah. Ciri-cirinya adalah yang pertama berdasarkan tradisi, kedua bergantung pada alam, dan yang ketiga adalah teknologi yang tergolong rendah. Kelebihannya adalah hubungan sosial masyarakat akan cenderung baik karena dibutuhkannya kerjasama. Tapi kekurangannya adalah kurang efisiennya waktu karena perkembangannya akan cenderung lambat akibat teknologi-teknologi yang masih tergolong minim. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini sistem di mana pemerintah mengambil kontrol penuh terhadap semua aspek ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya. Biasanya sistem ekonomi terpusat ini ditemukan di negara-negara yang menganut ideologi sosialis atau komunis. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lalu, ciri-cirinya, harga barang ditentukan oleh pasar, bebas mencari keuntungan, dan timbul persaingan sendiri. Kelebihannya memilih usaha dengan sesuai kemampuan sendiri, lalu kekurangannya terjadi persaingan dengan si kaya dengan si miskin. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang campurannya dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat. Di sini pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk memecahkan masalah ekonomi. Ciri-cirinya adalah adanya campur tangan pemerintah dan adanya pihak masyarakat ikut berperan. Selanjutnya, materi kedua adalah pasar output. Pasar output dibedakan berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan monopolistik. Nah, yang ketiga ada pasar monopoli dan yang keempat ada pasar oligopoli. Pertama ada pasar persaingan sempurna. Adalah bentuk pasar yang dimana jumlah pembeli dan penjual banyak dan barang yang diperjualbelikan homogen menurut konsumen. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar ideal karena tidak ada campur tangan dari pemerintah. Ciri dari pasar ini adalah barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Contohnya buah dengan buah, sayur dengan sayur. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Harga murni permintaan dari pembeli dan penjual tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Bentuk pasar ini mirip dengan bentuk pasar persaingan sempurna. Contoh barang yang dijual di pasar ini adalah air mineral, shampoo, dan sabun. Ciri dari pasar ini yang pertama, barang yang diperjualbelikan homogen terdiferensiasi, yang artinya dikumpulkan dengan jenis yang sama tapi kualitas harga kemasan yang membedakan. Yang kedua, terdapat banyak penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga, penjual bisa memengaruhi harga. Yang keempat, adanya persaingan ketat antar produsen. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu merupakan pasar yang terdapat satu penjual atau satu produsen dan ada banyak pembeli. Nah, ciri-ciri pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya ada satu penjual dan hanya ada satu produsen. Yang kedua, ada banyak pembeli atau banyak konsumen. Yang ketiga, penjual atau produsen di sini memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harganya. Yang keempat, ada hambatan besar bagi produsen baru yang akan memasuki pasar. Nah, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa penjual atau produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, terdiferensiasi.
Nah, yang kedua, hanya ada beberapa penjual atau produsen. Yang ketiga, ada banyak pembeli atau juga konsumen. Dan yang keempat, penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Dan yang kelima, ada hambatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum.